Dumfries membuat gestur ya, menunjuk ke arah jam tangan, kemudian melambai ke Inzaghi. Dia ngasih kode ya, dengan nada bercanda ke Simone Inzaghi. Dia bertanya, di menit berapa gua akan diganti nih, karena gua udah kena kartu kuning di babak pertama. Ini sudah menit 60 kok masih bermain juga. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan harusnya sih sehat banget ya, karena tim kesayangan kita telah meletakkan satu kakinya di babak knockout 16 besar Liga Champion. Di matchday ke-7 berhasil mengalahkan tuan rumah Sparta Praha. Dan selain itu, hal menarik lainnya di matchday ke-7 ini adalah banyak rival-rival kita yang bertumbangan. Menurut gua teman-teman, itu adalah dua faktor yang sangat amat penting ya, tidak bisa dikesampingkan. Andai saja di matchday ke-7 ini Inter menang, namun rival-rival lainnya juga menang, maka posisi Inter di papan klasemen tidak akan sebagus saat ini. Nah, ini sekarang yang kita dapatkan benar-benar jackpot ya teman-teman. Internya menang, lalu di satu sisi Leverkusen, Lille, Brest, Juventus, Dortmund, Aston Villa, bahkan Bayern Munchen kehilangan poin, sehingga membawa Inter saat ini nangkring di posisi 4 klasemen dan tinggal membutuhkan 1 poin saja ya di partai terakhir nanti melawan Monaco untuk memastikan lolos ke babak berikutnya tanpa perlu melewati fase playoff. Ini lumayan banget ya teman-teman, menghindari fase playoff untuk menghemat energi. Pertandingan lawan Sparta kemarin susah-susah gampang teman-teman. Di atas kertas ya, dari sisi teknis maupun taktik, Inter memang di atasnya Sparta. Tetapi ternyata bermain di bawah suhu ekstrim. Ini kemarin ketika bertanding suhunya mencapai 1 derajat Celcius teman-teman. Ternyata hal ini membuat para pemain Inter tidak leluasa beraksi seperti biasanya. Di babak pertama, Inter sempat memberikan angin segar kepada para fans ya. Kita mencetak gol cepat. Seakan-akan pertandingan akan berjalan mudah dan akan banjir gol. Terlebih apabila kita berkaca dari Liverpool ya, mereka mampu membantai Sparta Praha di kandang lawan 0-6. Dan hal ini pastinya membuat para fans Inter juga memimpikan hal yang sama, menang telak di kandang lawan. Angin segar datang di menit ke-12. Lautaro mencetak gol cepat teman-teman. Ini berawal dari recovery ball yang dilakukan oleh Dumfries. Dia merebut bola dari penguasaan pemain Sparta ketika mereka hendak melakukan serangan balik. Lalu kemudian bola didapatkan oleh Lautaro Martinez di sisi kanan lapangan. Dia coba berikan bola ke sisi kiri ke arah Mkhitaryan. Kemudian Mkhitaryan berikan kepada Bastoni. Bola dari Mkhitaryan teman-teman tidak pakai dikontrol lebih dulu oleh Bastoni, langsung disikat saja. Sebuah crossing world class dari center back kiri terbaik di dunia. Bola jatuh tepat mengarah ke Lautaro. Ini sudut yang sangat sempit teman-teman. Volley keras tendangan kaki kanan dari Lautaro merobek jala gawang Sparta. Ini adalah gol yang khas Lautaro banget ya. Bola-bola susah, sudut sempit malah gol. Masalahnya di pertandingan ini Lautaro beberapa kali mendapatkan bola yang lebih gampang, situasinya lebih terbuka, malah tidak berbuah gol. Setelah gol Lautaro ini teman-teman, gua benar-benar berpikir, wah anjir, baru 12 menit udah unggul 1-0. Ini rasa-rasanya Inter akan mengikuti jejak Liverpool, menang setengah lusin gol. Ternyata seperti biasanya prediksi gua zong banget teman-teman. Setelah gol tersebut, para pemain Inter justru anyep banget ya. Gua melihat banyak pemain yang pergerakannya terasa sangat berat. Bahkan yang paling parah Marcus Thuram teman-teman. Itu gua marah besar, marah nggak jelas melihat bagaimana penampilan Marcus Thuram di babak pertama. Aduh parah, dia jalan kaki doang. Ketika Inter membangun serangan, ada beberapa momen Lautaro atau Barella tuh dribble bola, Marcus Thuram cuma jalan dan jogging pelan saja, tidak membuat pergerakan yang positif seperti membuka ruang atau menjemput bola. Dia cuma bergerak pelan saja di tempat. Begitu juga ketika dia kehilangan bola, direbut oleh lawan,
Marcus Thuram tidak merebut balik, cuma diem-diem saja. Sumpah di babak pertama itu gua kesel banget ngelihat Marcus Thuram. Ternyata di babak kedua ketika dia masuk ke lapangan, penampilannya berubah teman-teman. Yang sebelumnya dia pakai baju lengan pendek, di babak kedua dia pakai tambahan lengan teman-teman. Sepertinya yang membuat Marcus Thuram tidak bergerak leluasa di babak pertama adalah gara-gara dia kedinginan. Sekarang kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama teman-teman. Sparta Praha dapat satu shot on goal. Ini berawal dari umpan di sisi kanan. Bola dikontrol dengan baik oleh striker mereka bernama Birancevic teman-teman. Dia ngontrol bola di kotak penalti dan shoot dengan santainya tanpa ada gangguan siapapun. Dalam hal ini yang skip adalah Pavard teman-teman. Untungnya shotnya masih bisa diantisipasi oleh Yann Sommer. Ini sebetulnya Bastoni berpeluang menambah pundi-pundi asis ya. Andai saja umpan dari dia diselesaikan dengan baik oleh Barella. Shoot kaki kanan dari Barella masih nembak burung. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0. Lalu kemudian di babak kedua Sparta mengambil inisiatif serangan ya. Mereka berusaha untuk segera menyamakan kedudukan. Dan benar saja di menit 54 hampir saja Inter kebobolan. Masih orang yang sama nih, striker mereka, Birancevic, menyerang dari sisi kiri. Ini sebetulnya sudut sempit, tapi dia tetap bisa shoot. Untungnya ditepis oleh Yann Sommer. Lalu 3 menit kemudian giliran Inter yang membalas serangan ya. Ini serangan balik dari Barella. Dia giring bola dari area pertahanan sendiri sampai mendekat ke kotak penalti. Lalu dia memberikan bola mendatar pelan sangat manis ke Lautaro Martinez teman-teman. Ini ya logikanya kalau Lautaro bisa mencetak gol dari sudut yang sangat sulit, tendangan volley seperti gol pertama ya. Harusnya untuk peluang yang ini berbuah gol. Sayangnya finishingnya masih terlalu lemah dan tepat mengarah ke kipernya Sparta. Dan akhirnya di menit 59 seperti biasa Inter selalu doyan mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Dan lagi-lagi masih orang yang sama yang lagi on fire banget di awal 2025 ini, yaitu Cristiano Dumfries. Berawal dari serangan di sisi kiri, Bastoni memberikan bola ke tengah ya, ke arah Lautaro. Ternyata Lautaro dummy saja, bola didapatkan oleh Thuram. Lalu kemudian Thuram menyentuh bola pelan, memberikan kembali kepada Lautaro. Dan Lautaro tanpa basa-basi langsung mengirimkan umpan terobosan membelah lautan. Nah, ini yang menarik teman-teman. Di bagian depan serangan Inter ada Dumfries dan Di Marco. Gokil, dua wingback kita udah kayak striker teman-teman. Itu umpannya Lautaro berada di antaranya Di Marco dan Dumfries. Kemudian akhirnya bola didapatkan oleh Di Marco. Dia giring bola, diganggu oleh pemain Sparta, sehingga bola terlepas ya. Bola liar mental ke arah Dumfries yang tanpa ragu shoot kaki kanan merobek jala Sparta Praha. Ini Dumfries dan pemain Inter lainnya sudah bersorak bersukacita. Begitu juga anak Inter di seluruh dunia. Ternyata harus menghela nafas panjang ya, karena golnya dianulir nih. Gara-garanya Di Marco lupa potong kuku ya. Kuku jempolnya terlalu panjang, offside. Lalu kemudian di menit 77 Inter kembali mendapatkan peluang. Shoot keras dari luar kotak penalti dari Fratesi masih diselamatkan oleh kiper Sparta. Dan akhirnya tibalah masuk menit 80. Fase-fase menegangkan. Anak Inter sedunia kembali disuguhkan menit-menit senam jantung. Namun untungnya di partai lawan Sparta Praha ini Inter tidak kebobolan di menit-menit akhir. Ini teman-teman ada momen krusial. Agus Rambut membuat penyelamatan penting ya. Dia merebut bola di detik-detik terakhir di dalam kotak penalti Inter. Agus Rambut memenangkan duel di kotak penalti dengan sangat amat bersih. Menurut gua teman-teman itu adalah momen paling krusial di pertandingan ini. Salut untuk Carlos Augusto. Dan akhirnya di menit 95 wasit meniup peluit panjang ya. Inter menang 1-0, mengamankan posisi di 8 besar klasemen Liga Champions sampai dengan matchday ke-7 ini. Lalu kemudian yang berikutnya catatan menarik untuk pertandingan ini. Tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel Ceking Gita.
yang sudah selama 3 musim terakhir selalu rutin menyuguhkan berita-berita terbaik dari tim kesayangan kita Inter. Di tahun 2025 ini teman-teman, gue ingin upgrade kamera dan peralatan lainnya supaya bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas dan juga merambah ke platform-platform lainnya ya, seperti TikTok dan Instagram. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini untuk naik kelas, bisa langsung saja melalui Saweria, linknya ada di kolom deskripsi. Di situ teman-teman bisa sekaligus berkomentar, nyerewetin apapun ya, bisa bertanya juga, nanti akan gue tanggapi di setiap konten-konten berikutnya. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak, ditunggu untuk supportnya. Oke, lanjut yang berikutnya, catatan menarik yang pertama gua berikan kepada Yann Sommer. Ya, malam ini walaupun pertandingan berjalan dengan lambat, serangan dari Sparta juga sebetulnya nggak gimana-gimana banget ya, cenderung monoton. Akan tetapi tetap saja di pertandingan ini Sparta mendapatkan shot on goal. Namun untungnya gawang kita dikawal oleh Yann Sommer dengan luar biasanya, yang berhasil mencatatkan clean sheet ke-6 ya dari 7 pertandingan di Liga Champions musim ini. Lalu kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Lautaro, pemain terbaik, pencetak gol sematawayang ya, pencetak gol kemenangan untuk Inter di pertandingan ini. Ini sih udah resmi teman-teman, Lautaro memang sudah menemukan kembali performa terbaiknya. Salah satu ciri khas dari Lautaro adalah peluang-peluang sulit, bola-bola sulit malah menjadi gol. Giliran bola-bola yang mudah, umpan-umpan manis manja malah disia-siakan. Bahkan teman-teman, selesai pertandingan di sesi konferensi pers, Lautaro juga mengakui ya, dia menyayangkan telah membuang 2 kesempatan emas untuk menambah gol. Dan selain itu teman-teman, di sesi konferensi pers, Lautaro mengatakan dia berjanji bahwa tidak akan berhenti untuk mencetak gol lagi. Mantap, yang bener ya Lautaro ya, harus rutin mencetak gol. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya gue berikan kepada Denzel Dumfries yang hampir mencetak 1 gol di pertandingan ini. Tetapi selebihnya sejujurnya aja ya, di pertandingan lawan Sparta kemarin Dumfries tidak tampil bagus-bagus banget. Bahkan di babak pertama Dumfries mendapatkan kartu kuning cepat ya, kartu kuning tidak penting karena dianggap melakukan diving. Nah, setelah mendapatkan kartu kuning tersebut, Dumfries terlihat bermain terlalu berhati-hati, khususnya saat bertahan, sehingga sisi kanan kita mudah diobrak-abrik. Nah, ini ada momen kocak teman-teman di babak kedua ketika Dumfries mencetak gol, kemudian dia selebrasi. Saat itu belum dianulir ya oleh VAR. Nah, saat itu teman-teman, Dumfries membuat gestur ya, menunjuk ke arah jam tangan, kemudian melambai ke Inzaghi. Dia ngasih kode ya, dengan nada bercanda ke Simone Inzaghi. Dia bertanya, di menit berapa gua akan diganti nih, karena gua udah kena kartu kuning di babak pertama. Ini sudah menit 60 kok masih bermain juga. Anjir, ini bangke banget sih Dumfries. Bisa-bisanya nyindir pelatih anjir. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.